sudah jelaskan, masih ada aja mungkin subscriber baru kita atau siapa ya yang masih bertanya tentang mengenai vaksin yang diterima oleh Saudi Arabia. Kita barusan sudah dijelaskan ada 4 vaksin ya. Yang pertama Moderna. Kita ulangi lagi, Moderna, AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson. Itu yang diterima oleh Kerajaan Saudi Arabia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Kamilan. Dan sekarang saya sedang berada di perjalanan dari kota Mekah, insya Allah akan menuju ke kota Jeddah. Di vlog kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya, masih mengenai tentang vaksin yang diterima di Saudi Arabia. Dan di sini saya tidak sendiri ya, ditemani oleh tim. Ada Bung Hasibuan dan juga Bahar di channel. Kita nanti ngobrolnya di dalam aja ya, karena ini berisik nih, banyak kendaraan yang lewat. Kalau di dalam mobil insya Allah nggak berisik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bung Hasibuan. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Terus habis itu Ini aja lah salamnya, takut dibully nanti. Salamlah sebelum Anda disalamkan. Kita udah vaksin kan ya, aman insya Allah. Aman. Aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Gimana? Biar lebih aman pakai sabuk pengaman lagi. PCR-nya, asuransinya beli dari mana? Oke, alhamdulillah nih sudah pakai sabuk pengaman. Ada semuanya. Kita di perjalanan insya Allah akan menuju ke kota Jeddah. Makanya lewat kita. Di sini ada Bahar di channel, tapi masih teleponan sepertinya. Kira-kira menghubungi siapa itu, Bung? Teleponan dengan siapa Ini kira-kira? semua tamu-tamu kita. Ini ada salah satu tamu yang Oh, iya. ingin di Tamu-tamu kita juga. belum masuk dalam mukim ininya. Sistemnya ya. Belum Iya, masuk. Nanti gini aja, Pak. Kalau nanti mau Berarti lagi ngurus-ngurus yang mau berangkat ke sini ya? Mau berangkat ke sini lagi. berangkat, Iya, kita iya. bantu Nah, memang prosesin. banyak tentunya Nanti persyaratan-persyaratan tinggal di terbaru mana nih posisi terupdate di Indonesia? Di daerah Iya. mana? bagi para ekspatriat Oh, Kediri ataupun ya? TKI Iya, TKW yang lagi PCR liburan itu yang kalau mau bisa di Jakarta, karena pulang kalau di Kediri kan ke sini itu memang banyak persyaratan-persyaratan terbaru. Nanti akan kita update ini. Betul itu. Oh iya Kita iya. lagi ngobrol. Kita Iya, yang mau Bung Hasibuan. prosesin atau proses sendiri nanti Mohon tinggal maaf di kalau ini misalnya aja. agak berisik ya. Pak Bahar lagi fokus komunikasi Iya, dengan nanti kita cek dulu ya. calon jamaah kita yang mau berangkat ke Saudi Semuanya ya. Arabia. Apa aja mungkin Dan ini perjalanan saya bersama ya, boleh, tim. boleh. Insya Allah sebentar lagi, Insya Allah sebentar lagi kita akan melewati Gafura Al-Quran. Ya, Udah selesai? Ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi barusan ini kita sedang membahas masalah vaksin. Vaksin, iya Nah, bener. ini- Pas kebetulan Pak Bahari, Ya. saya juga di vlog kali ini mau ngebahas tentang vaksin karena memang subscriber kita sampai saat ini masih bertanya tentang vaksin apa saja yang diterima di Saudi Arabia. Apakah vaksin Sinovac juga diterima atau tidak katanya. Nah, kita bahas melalui video ini ya. Ya. Oke. Jadi, pertama barusan sudah ngirim data-data semuanya. Iya. Ternyata di sini di Arab Saudi tawakalna itu tidak bisa dibuka di luar Arab Saudi, harus di Arab Saudi. Tawakalna ya. Iya. Nah, apa solusinya? Kalau misalnya mau kembali ke Arab Saudi secara direct langsung, Iya. itu harus memasukkan data ke dalam aplikasi Mukim namanya. Aplikasi Mukim ya. Nah, aplikasi Mukim tapi di luar Sinovac. Kalau Sinovac nggak bisa. Itu Kalau Sinovac nggak bisa. nggak bisa ya. Kita sudah Kan yang kita dengar kabarnya kan katanya Sinovac sudah diterima di Saudi. Bagaimana itu? nggak bisa, harus di booster. Tetap aja nggak bisa Kita ya. sudah masukin data tamu kita yang saat ini belum masuk ke Arab Saudi. Iya. Kita masukin data ditolak. Oh. Jadi harus di booster dulu ketiga. Dan saat ini sudah diproses, alhamdulillah. Hari ini sudah selesai booster. Iya. Dan memang kalau di Indonesia agak sulit ya booster itu. Iya. Jadi booster ketiga itu kalau bukan tenaga kesehatan katanya memang agak sulit Oh, untuk gitu. iya. Tapi insya Allah kita bisa bantu kalau ada teman atau saudara-saudara yang ingin kembali ke Arab Saudi butuh booster ketiga Pfizer atau AstraZeneca, Moderna dan Johnson & Johnson, kita insya Allah akan bisa bantu. Nanti kita proses dan ya berangkatnya melalui trio dahsyat gitu. Jangan nanti kita bantu terus berangkatnya lewat orang gitu. Iya, betul itu. Ya. Iya, karena bukan 1-2 orang yang kayak gitu ya. Iya. Jadi intinya hari ini kita sudah 5 hari yang lalu sudah kita masukkan di aplikasi Mukim. Iya. 2 Sinovac itu ditolak.
Oh gitu Dan ya. hari ini alhamdulillah kita. Terus kalau misalnya sudah divaksin Sinovac ini, boosternya harus booster apa aja? ya bisa Pfizer, bisa Moderna, bisa AstraZeneca, bisa Johnson & Johnson, dan alhamdulillah hari Kalau ini booster yang lain, misalkan ada vaksin yang lain, Nggak bisa bisa. nggak selain yang 4 booster itu? belum bisa di Belum Arab bisa. Saudi. Untuk Arab Saudi hanya itu yang diterima saat ini, dan Arab Saudi saat ini membuka aplikasi Mukim dari Iya. Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Jadi intinya sekarang mereka tidak butuh sertifikat, tapi sertifikat yang ada barcode-nya itu dimasukkan ke dalam sistem Mukim Arab Saudi. Nah Oh itu gitu. ya, kalau hanya ditunjukkan mungkin sertifikatnya, dia juga nggak terima karena harus dalam sistem tadi. Harus dalam sistem ya. Ya. Karena memang kebanyakan yang divaksin di Indonesia vaksinnya vaksin Sinovac dan ada Ya. sertifikatnya ya. Ya, sertifikat Jadi itu harus masuk ke aplikasi. Iya, itu. sebenarnya sih sudah tersedia. Kita sudah cek di aplikasi Mukim. Iya. Apa Sinovac dan Sinovac tuh ada ininya. Apa sih namanya? Kita masukin dalam datanya itu ada tersedia Ada. gitu. Iya. Bukannya nggak ada. Kebaca gitu ya. Bukan kebaca dan ada disediakan oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Iya. Tapi kenapa kok nggak bisa nggak diterima gitu, Bung Has? Jadi sekarang nih disediakan tapi nggak diterima. Iya, itu termasuk kan daya tahan tubuh itu. Sinovac ini kan hanya sekitar 6 bulan tuh Iya. kekuatan Sinovac ini. Kekuatannya ya. Ya. Masanya gitu. Sementara kelihatannya kerajaan Saudi ini ingin setiap warganya ataupun warga asing yang datang ke Saudi ini ya benar-benar mempunyai secara usahanya itu syariatnya mempunyai daya tahan tubuh yang kuat dan Iya. berketerusan gitu loh. Dia tidak mau ambil resiko kan. Iya, betul. Tiba-tiba nanti mungkin disipfulannya di Indonesia Sinovacnya sudah dipakai 5 bulan, Iya. ya kan? Nyampe di sini baru 1 bulan sudah habis daya Habis. kekuatan apa ini Sinovac. Jadi mungkin ke situ sih kita lihat. Kalau tidak ada hal seperti itu, saya yakin Saudi akan pasti menerima Sinovac ini langsung tanpa booster dengan apa ini juga dengan Sinovac itu. Iya, iya. Pasti mereka langsung terima ya. Iya. Tapi melihat itu secara medisnya memang seperti itu juga yang kita pelajari. Ketahanan dari Sinovac ini berbeda dengan Astra misalnya, dengan Johnson atau Moderna. Pfizer Moderna ya. Iya. Ke situ sih. Iya. Secara medis seperti itu. Ya. Ya, jadi intinya insya Allah teman-teman dari manapun Anda berada yang ingin kembali butuh bantuan kita, insya Allah kita akan bantu. Seperti tadi Bapak yang telepon kita dari Daerah mana itu? Jawa Timur katanya, dari Jawa Jember Timur, ya? mana itu. Intinya pokoknya insya Allah kita akan bantu. Untuk VCR juga kita bantu yang diakui oleh penerbangan yang masuk ke Arab Saudi seperti Saudi Airlines atau mungkin Qatar atau Etihad atau Emirat. Nah intinya semua yang dibutuhkan oleh teman-teman nanti kita akan proses bantu di Jakarta, mulai dari VCR, mungkin handling di Jakarta juga, untuk booking asuransi secara online kita bantu, kita proses juga di situ nanti. Dan kalau sudah semua sistem masuk ke aplikasi Mukim, itu sudah nggak perlu lagi karantina, tapi bisa direct langsung ke Arab Saudi. Bisa direct ya. Iya. Oh, yang gimana itu yang bisa direct gitu? Yang sudah masuk ke aplikasi Mukim tadi. Sudah masuk ke aplikasi Mukim ya. Iya. Kalau yang belum masuk ke aplikasi Mukim berarti harus bisa. karantina. Harus karantina. Oh, gitu ya. Berarti Harus karantina, dan tidak bisa juga kalau Sinovac. Iya. Tetap juga harus di booster. harus di booster ya. Iya. Seperti tamu kita saat ini yang sedang berada di Jordan. Iya. Insya Allah tanggal Udah 2, berapa orang sekarang yang ada di Jordan ini? masih 2 orang. Masih 2 orang ya. Nanti insya Allah ada tanggal 12 Oktober ada juga 2 orang dari Malang. Iya. Insya Allah udah daftar. Alhamdulillah. Dan belum hanya belum transaksi ya. Iya. Belum ada transaksi dana karena kita sebenarnya sudah komunikasi, koordinasi. Iya. Insya Allah mudah-mudahan dalam 2 hari sehari ini sudah ada transaksi, karena setiap kita booking tiket semakin dekat itu semakin mahal. Kalau masih Oh, lama, iya itu bisa ini, karena kita udah info ke orangnya bahwa kalau kita booking dari awal itu lebih murah daripada nanti kalau sudah mendekati penerbangan itu lebih mahal. Oh, gitu ya. Nah makanya kalau bagi
sahabat-sahabat yang ingin booking via Trio Dahsyat untuk kepulangan atau untuk kedatangan dari Indonesia ke Arab Saudi, itu harus setiap persyaratannya sudah dikirim, dananya juga dikirim gitu, supaya kita bisa proses juga gitu. Proses secara langsung ya. Secara langsung, karena kalau kita belum ada dana nggak bisa kita proses, dan sistem booking itu tidak bisa ditahan dengan kata-kata ya, harus ditahannya dengan uang gitu loh. Kalau sudah kita payment, berarti kita bisa tahan gitu mas. Betul, nah betul. Itu, jadi jangan salah ini ya, bookingan itu hanya berlaku paling lama 24 jam bookingan tiket itu. Iya kan? Yang paling penting itu dulu, nanti asuransi tinggal nyusul, yang penting tiketnya ada dulu gitu. Kita bisa proses semua itu. PCR nanti sebelum 1 hari, misalnya PCR hari ini bisa hasilnya diambil besok. Itu semua rata-rata di Arab Saudi ataupun di Indonesia juga. Jadi intinya kalau yang membutuhkan bantuan silahkan hubungi Trio Dahsyat yang sudah ada juga yang kita berangkatkan, ada beberapa orang ya yang sudah sampai ke Saudi Arabia ini, alhamdulillah, yang dari Madinah, yang dari Jeddah juga alhamdulillah sudah pada berangkat. Itu orang-orang yang cuti ya. Bahkan kita juga sudah bisa memberangkatkan yang melalui visa ziarah. Betul. Alhamdulillah. Ada juga tadi yang telepon juga. Ingin dibantu satu keluarga 6 orang. Dari yang orang tua sampai anaknya yang ada umur 6 tahun. Kalau visa ziarah itu bisa, tapi kalau visa umroh belum bisa. Karena visa umroh itu harus dimulai dari 18 tahun sampai tanpa batas. Itu. Dan visa ziarah ini bisa juga digunakan untuk umroh ya? Bisa, kan nanti ada nomor hudud namanya. Nomor yang ditulis oleh imigrasi Jeddah atau Madinah, itu nanti yang bisa dimasukkan dalam aplikasi, download aplikasi Tawakalna atau Etamarna. Tawakalna atau Etamarna. Bisa nomor itu. Yang penting nomor yang ditulis oleh imigrasi airport untuk waktu kedatangannya. Bisa itu booking download aplikasi Etamarna, Tawakalna juga bisa semuanya. Jadi meskipun kita sudah jelaskan, masih ada aja mungkin subscriber baru kita atau siapa ya yang masih bertanya tentang mengenai vaksin yang diterima oleh Saudi Arabia. Kita barusan sudah dijelaskan ada 4 vaksin ya. Yang pertama, Moderna. Kita ulangi lagi. Moderna, AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson. Itu yang diterima oleh kerajaan Saudi Arabia. Karena ada juga ini warga negara kita Indonesia yang kenapa katanya cuma Indonesia aja yang nggak diterima gitu. Banyak. Bukan cuma Indonesia aja sebenarnya. Turki juga sama ya. Mesir itu hanya 1 jam butuh pesawat. Dari Mesir ke sini ya, ke Saudi. Tapi tetap aja Mesir juga belum bisa masuk. Belum. Harus melalui negara ketiga. Di Yordan, dan harus di booster juga orang Mesir. Kemarin Bahawi waktu ke Maktab Al-Zaidi, ada pegawainya orang Mesir itu pengen memanggil saudaranya datang ke sini. Belum bisa juga. Harus di booster dulu dan di karantina di Yordan baru bisa masuk. Itu orang Mesir loh, hanya 1 jam untuk tuh. Dan sama-sama orang Arab. Indonesia masih wajar lah 10 jam ya penerbangan. Pakistan juga 5 jam. India juga 5 jam dari situ. Tapi kalau Bangladesh sudah bisa ya. Bangladesh, Qatar berkurang deh ini mungkin. Mungkin. Ya semoga dari negara kita juga ataupun negara tetangga Malaysia, Singapura, Brunei, COVID segera berakhir ya. Khususnya di seluruh dunia ini. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera lenyap sehingga aktivitas kita, pekerjaan kita segera berjalan normal seperti biasa lagi. Karena kita berharap supaya normal nanti dan jamaah-jamaah yang dari luar, umat Islam seluruh dunia bisa datang. Dan Trio Dahsyat bisa nganter Bung Hasibuan ke Turki nanti. Itu yang Insya Allah. Nah, barulah Bung Hasibuan ada suaranya nih kalau ngomong Turki ini. Harus cepat ini kita selesaikan urusan-urusan biar kita terbang ke Turki ini. Soalnya udah banyak yang minta kontennya katanya. Konten apa yang ingin Anda lihat dari 2 tanah suci? Saya buat tadi kan. Ternyata jawabannya ingin melihat pernikahan Bung Hasibuan dengan gadis Turki. Itu yang ditunggu katanya. Jadi itu termasuk komennya Mama Farhan itu. Oh iya, kita juga alhamdulillah sudah ada kenalan nih dari Turki nih. Suami istri dari Turki.
beliau katanya pengen hijrah ke kota Madinah dan kerjasama ya. ya mengajak kerjasama kepada trio Dahsyat ini bagaimana caranya bisa masuk ke Saudi Arabia ini. Ya, dengan syarat kita trio Dahsyat ini punya izin restoran, Iya. payung hukumnya juga ada, Iya. izinnya untuk negara ada. Kalau misalnya nanti butuh mau buka bisnis restoran Indonesia atau restoran Turki, kita bisa bantu dengan izin yang kita punya. Dan setelah nanti biasanya di sini Arab Saudi untuk mendatangkan orang dari luar negeri harus membuka sesuatu usaha. Seperti misalnya restoran Turki. Iya. Berapa meter sih yang kita sewa? Misalnya seperti itu. Iya. Ya, 300 meter misalnya atau 400 meter jadi persegi. sebelum ada izin itu bikin bangunannya dulu. Bangunan dulu. Iya. Bangunan dulu. Misalnya 400 meter persegi. Nah, itu bisa memanggil sekitar 12 atau 15 orang dari luar Arab Saudi. Nanti akan ada orang Saudi itu setiap 4 orang ekspatriat, berarti harus ada orang Saudi 1. Oh iya. Harus Itu kita syaratnya gaji. ya. Syaratnya itu. Nah, di situ dan Bahrawi punya. Trio Dahsyat punya gitu. Kalau misalnya ada yang membutuhkan di sini buka usaha, ayo silahkan join dengan kita. Iya. Kita buka bersama dan nanti insya Allah kita akan setelah membuka tempat sudah diukur oleh dinas, misalnya dinas kota. Kalau di sini Baladiyah namanya. Nanti akan dikeluarkan yang namanya visa kerja. Misalnya ada chefnya, ada pelayannya, ada kasirnya dan lain-lain. Chefnya mungkin bisa 3 atau 4 orang bisa. Nah, disitulah kita nanti siapa yang mau berminat untuk bekerja sama dengan trio Dahsyat. Jadi trio Dahsyat ini kenapa dinamakan Dahsyat? Karena bukan hanya umroh dan haji, bukan juga hanya TKW TKI yang ingin kembali ke Arab Saudi, tapi di bidang kuliner juga kita bisa dan izinnya ada. Itu bukan hanya jualan di jalanan ya. Maksudnya yang ilegal gitu. Ini legal. Legal, ada izinnya. Ada payung hukumnya juga. Semua ada, semua ada. Jadi termasuk juga yang itu juga tentang umrah ya. Untuk umrah ada travelnya juga, Mas. Ada izinnya. Ada providernya juga. Iya. Kita kita mematuhi aturan dan hukum-hukum yang hukum berlaku. Arab Saudi dan Indonesia. Iya. Bukan hanya Arab Saudi, Indonesia. Betul itu. Dan kita tidak berani mengumumkan sesuatu kalau kita tidak punya payung hukumnya. Dan kalau ilegal ya, ilegal, kita tidak berani. Tidak berani itu. Sama-sama jadi kita intinya legal dan insya Allah semua aman insya Allah. Aman insya Allah. Yang utama juga termasuk kita ini ikhtiar masing-masing ya kan. Rezeki Allah menentukan, rezeki manusia tidak pernah ketukar. Artinya kita ini berikhtiar, berusaha masing-masing. Dimanapun kita berada, siapapun itu tentunya punya ikhtiar masing-masing. Namun rezeki Allah yang menentukan. Ya, betul banget itu Bang Azim. Iya. Jadi tidak usah nanti ada mungkin yang merasa kenapa mereka sampai dipublish seperti ini gitu kan. Kenapa diviralkan seperti ini ya. Insya Allah semua nanti kita sebagai manusia tentunya yang hidup memerlukan perjalanan kehidupan kita ya nggak? Maka ya tugas kita ya, kewajiban kita ya berikhtiar. Adapun rezeki bagaimanapun itu semua ketentuan daripada Sang Pencipta. Oke, betul banget. Tapi ntar dulu ya, berhubungnya ada Pak Bahrawi lagi teleponan. Apa kita akhiri saja ya, insya Allah ini sudah jelas, sudah lengkap informasi yang kita sampaikan. Untuk teman-teman jangan lupa mampir ke Bung Hasibuan Bahrawi Channel. Mudah-mudahan teman-teman semua yang sekarang menyimak video ini dimudahkan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera mendatangi dua tanah suci yaitu Mekah dan Madinah untuk bisa melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Sekali lagi yang pengen berangkat dari Indonesia ataupun dari Turki ya, dari Malaysia, Singapura, Brunei, apalagi yang dari Singapura, Brunei misalnya punya visa ziarah ya, yang pengen berangkat boleh juga hubungi kami di sini. Ya, dengan nomor tim Trio Dahsyat yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar yang paling atas. Ya, cukup seperti ya. Kita semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.